Dua negara akan berhadapan dengan timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday di pertengahan Juni nanti. Perombakan yang cukup besar pun dihadirkan pelatih Sinteyong dalam menyambut Palestina dan raksasa Argentina. Mampukah sang juru taktik meramu komposisi pemain timnas dan menentukan formula yang tepat? Dan apakah terobosan yang dilakukan PSSI ini berdampak baik bagi sepak bola Indonesia? Berikut kami hadirkan vlog Ganza bersama Esra Ambarita dan Damar Wicaksono. Dua pertandingan bertajuk FIFA Matchday akan dilakoni tim nasional Indonesia di bawah arahan Sintayong. Pada tanggal 14 Juni 2023, Indonesia akan melawan Palestina di Gelora Bung Utomo, Surabaya. Selang 5 hari kemudian, Indonesia juga akan bertanding dengan peringkat 1 FIFA tim tangguh Argentina. Di tempat saya berdiri di Gelora Bung Karno, Jakarta akan menjadi saksi pertemuan skuad Garuda dengan tim Lionel Messi CS. Mampukah Jordi Amat beserta kawan-kawan menampilkan performa terbaik di hadapan sang juara? Saksikan di vlog Ganza bersama saya Esra Ambarita dan juru kamera Damar Wicaksono. Pertandingan Indonesia dengan Argentina mengingatkan kita pada laga pertandingan 40 tahun yang lalu. Kala itu Indonesia bertanding dengan Argentina di Jepang pada Piala Dunia tahun 1979. La Albi Celeste yang dikuatkan oleh Diego Maradona berhasil menumbangkan Indonesia dengan skor 5-0 di era Bambang Nurdiansyah. Tim besutan Sintayong syarat akan pemain naturalisasi. Dari 26 pemain yang dipanggil, sebanyak 8 orang merupakan pemain naturalisasi. 2 diantaranya adalah Mark Klok dan Jordi Amat. Nama Jordi Amat bukanlah asing bagi rival Indonesia Argentina. Ia bahkan sudah merumput di sejumlah klub elit Eropa dan bertemu dengan pemain Argentina lainnya. Pertama, ia bertemu pada tahun 2015 dengan Angel Di Maria. Kedua, ia bertemu dengan Nicolas Otamendi pada tahun 2016. Selanjutnya, untuk ketiga kalinya, ia bertemu dengan Lionel Messi pada tahun 2019. Kala itu, keduanya sama-sama menyandang ban kapten. Tim Palestina tidak boleh dianggap remeh oleh tim Indonesia karena bagaimanapun juga di atas kertas tim Palestina masih mengungguli tim Indonesia. Berdasarkan data statistik, untuk ranking tim Palestina berada di urutan 93, sementara Indonesia berada di urutan 149. Banyaknya pen yang ditorehkan oleh Palestina perlu diwaspadai oleh Indonesia. Tercatat pada tahun 2011 Indonesia pernah menang atas Palestina dengan skor 4-1 di level senior. Sementara itu, hal menarik dari pertandingan ini adalah laga antara Indonesia dan Palestina untuk keuntungan tiketnya akan diberikan kepada negara Palestina. Ya, dalam menyambut dua laga uji coba timnas, antusiasme penggemar sepak bola Indonesia tak terbendung. Penjualan tiket untuk laga Indonesia melawan Argentina laris manis. Tiket yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp600.000 hingga Rp4.250.000 ludes terjual hanya dalam hitungan menit. Tak hanya itu, tiket pertandingan Indonesia melawan Palestina pun tak kalah dicari para penggemar bola. Hampir seluruh tiket habis terjual yang dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Dan ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola Indonesia juga bagus. Dan saya beritahu loh, yang Palestina juga begitu, yang di Surabaya. Coba cek, susah dapat tiket. Gitu. Jadi ini metode yang dibangun oleh PSSI supaya kita mulai belajar untuk bisa beli tiket secara online. Gitu. Walaupun dulu udah ada sih, tapi sekarang alokasi untuk online-nya lebih besar, jauh lebih besar. Harapan kita, pemain kita mulai belajar untuk bertanding dengan klub-klub dunia gitu ya. Udah biasa bertanding ke klub dunia. Itu pasti berbeda secara mental, secara nyali itu beda banget. Kita kalau pernah ke suatu daerah yang pernah kita kunjungi pasti kita lebih tenang kan, lebih pede daripada daerah yang tidak juga pernah kita kunjungi. Itu yang paling sederhana itu. Apalagi kita pernah bertanding dengan sesuatu yang levelnya tinggi banget di dunia, nomor 1 di dunia, kita pasti lebih percaya diri. Itu juga karena itu yang utama sebenarnya. Sementara itu di bawah arahan Sintayong, para punggawa Garuda terus berlatih. Sebanyak 26 pemain dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan. Meski belum semua pemain dapat bergabung, namun Sintayong berharap
anak-anak asuhnya dapat merasakan atmosfer bermain dengan para jawara. 말 그대로 우리보다 팔레스타인은 지금 90위권에 있는 팀이고, 아르헨티나는 월드컵의 챔피언으로서 더 이상 우리가 어떻게 할 수 있는 부분이 아니다. 우리 선수들이 최대한 몸을 잘 끌어올려서 좋은 경기 할 수 있게끔 노력해야 되고, 상대가 워낙 우리보다 한 수이기 때문에 우리는 거기에 맞게끔 지금 잘 준비하고 있다. Di sisi lain, warna baru akan dihadirkan Shin Tae-yong. Menghadapi Palestina dan Argentina, Indonesia akan diisi oleh sejumlah nama pemain naturalisasi. Tercatat ada 8 nama pemain naturalisasi. Stefano Lillipali, Elkan Baggett, Shane Patinama, Ivan Jer, Rafael Struijk, Mark Klok, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Kehadiran para pemain naturalisasi ini diharapkan dapat bersinergi dengan pemain lokal yang ada di dalam skuad merah putih. Namun pro dan kontra hadir terkait banyaknya pemain naturalisasi yang mengisi timnas Indonesia. Ini tentu bagus buat meningkatkan persaingan di level tim kita, pemain-pemain kita. Kemudian juga bagus untuk meningkatkan kualitas pilihan pemain-pemain yang dimiliki oleh Coach Shin Tae-yong, sehingga harapannya dengan pemain-pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang ada ini akan meningkatkan performa kita, sehingga level permainan tim nasional Indonesia meningkat dibanding yang sebelumnya. Berarti ini poin yang bagus ya, Bung? Kalau saya pikir ini kita harus terbuka saja, karena sepak bola di era sekarang ini hampir seluruh tim di seluruh dunia menggunakan hal tersebut. Itu bukan barang yang haram gitu ya. Artinya di Spanyol, di Jerman bahkan ini hal-hal yang biasa, kayak hal-hal naturalisasi pemain keturunan seperti itu. Line up dari di bawah naungan Shin Tae-yong seperti apa, Bung? Apakah akan menampilkan performa terbaiknya? Iya, mudah-mudahan ya, karena kita lihat ada 4 pemain naturalisasi atau keturunan yang dipanggil yang akan melakukan debutnya ya. Rafael Struijk, Ivar Jerner, kemudian juga Sandy Walsh, Shane Patinama. Ini akan berkolaborasi dengan pemain keturunan yang lain seperti Jordi Amat ya. Dan harapannya dengan kolaborasi mereka dengan pemain-pemain pribumi yang ada, ini akan membuat tim kita semakin bagus dan bisa mengimbangi. Kalau mengimbangi agak susah ya mengalahkan Argentina. Paling tidak, kalaupun kalah, tidak kalah memalukan lah menghadapi tim nasional Argentina ini. Ya, akhirnya Abang Messi datang ke Indonesia juga. Argentina melawan timnas Indonesia ya, karena itu pertandingan persahabatan ya. Senang sih Messi datang ke sini itu, soalnya saya fans Messi banget. Messi ganteng banget. Itu cukup bagus buat sepak bolaan Indonesia, terutama yang muda-muda, pemain-pemain muda ini. Saya rasa itu menarik banget untuk kita tonton. Ya, jadi semoga nanti laga persahabatan Argentina melawan timnas ini bisa menjadi semangat lagi buat timnas ke Indonesia ya ke depannya. Dan harapannya juga bukan Argentina lagi nih, timnas besar klub dunia datang ke Indonesia untuk bertanding melawan timnas kita, untuk menjajal kemampuan, skill, strategi pertandingan seperti itu. Pertandingan persahabatan kali ini diharapkan tidak hanya sebatas laga bergengsi saja. Lebih dari itu, pengalaman dan konsistensi menjadi hal yang perlu diperhatikan daripada euforia sesaat saja. Dengan serangkaian pertandingan pada tanggal 14 Juni 2023 melawan tim Palestina dan tanggal 19 Juli melawan tim tangguh Argentina, diharapkan semakin membuat timnas Indonesia merangkak naik dan dikenal di dunia sesuai dengan target PSSI dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Demikian Vloganza kali ini, saya Esra Barita bersama juru kamera Damar Wicaksono. Sampai bertemu di Vloganza selanjutnya.